Desa Nambak, Ponorogo. Awan kelabu menggantung rendah di langit Desa Nambak sejak pagi, seperti selimut tebal yang enggan bergeser menghalangi matahari yang biasanya bersinar cerah di musim kemarau. Anehnya, hujan tak kunjung turun, hanya menggantung di angkasa, menciptakan udara yang lembab dan menekan. Rumah Pak Budi sudah disulap menjadi tempat yang penuh warna. Janur kuning melengkung indah di pintu masuk. Bunga-bunga segar ditata rapi di setiap sudut ruangan. Aroma kemenyan dan dupa mengambang samar bercampur dengan wangi masakan tradisional yang menguap dari dapur belakang. Awannya kok gelap banget ya, Mbak? Padahal kan ini udah masuk musim kemarau, kata Anggi sambil menurunkan kotak berisi perlengkapan rias dari mobil. Laras menatap langit sejenak sebelum melangkah masuk ke halaman rumah Pak Budi. Iya, aneh. Sejak seminggu lalu, cuaca seperti ini terus, jawabnya singkat. Sebagai penata rias terkemuka di desa itu, Laras terbiasa hadir lebih awal di setiap acara penting. Tidak hanya untuk mempersiapkan dandanan para calon pengantin, tapi juga untuk memastikan semua elemen adat berjalan dengan semestinya. Pengalamannya selama belasan tahun membuatnya dihormati dan sering diminta menjadi penengah acara-acara formal seperti lamaran. Selamat pagi Bu Laras, sapa Bu Sumi yang menyambut di pintu depan. Terima kasih ya, sudah datang pagi-pagi. Anindita masih bersiap tuh di kamarnya. Gak masalah Bu, saya dan Anggi akan segera menyiapkan semuanya. Laras tersenyum ramah. Mereka masuk ke kamar yang telah disiapkan khusus untuk merias. Anggi mulai mengeluarkan berbagai peralatan dari tas besar yang mereka bawa. Bedak, lipstik, alat-alat kecantikan modern, juga beberapa sesaji kecil syarat tradisi yang tak pernah Laras lewatkan. Anindita mana, Gi? Tanya Laras sambil menata kuas-kuas riasnya. Masih mandi katanya, Mbak. Laras mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah cermin antik berbingkai ukiran kayu. Cermin ini selalu ia bawa ke setiap acara lamaran. Menurut kepercayaan, cermin tersebut bisa menunjukkan kecocokan pasangan yang akan menikah. Tentu saja, Laras tak pernah mengatakan hal ini pada kliennya. Ia hanya menganggapnya sebagai jimat pribadi, sesuatu yang memberikannya ketenangan. Mbak Laras, Anindita masuk dengan wajah berseri-seri, rambutnya masih terbalut tanduk. Maaf ya, saya lama ya. Gak apa-apa, Dok. Ayo duduk, kita mulai dari dasar dulu. Anindita lalu duduk di kursi yang telah disiapkan dan Laras mulai bekerja dengan telaten. Tangannya bergerak lincah, meratakan foundation, membentuk alis, memoleskan warna-warna yang sesuai dengan wajah Anindita yang ayu. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Laras sambil terus bekerja. Deg-degan, Mbak, tapi senang sih. Akhirnya setelah 2 tahun pacaran, Andrea melamar juga. Laras tersenyum kecil. Andrea itu dokter pendatang ya? Udah berapa lama sih di sini? Udah 2 tahun, Mbak. Sejak ditugaskan di puskesmas, awalnya sih dia bilang cuma setahun, tapi akhirnya betah. Betah karena ada kamu, goda Laras. Pipi Anindita merona merah. Bukan hanya karena blush on yang dipoleskan Laras, tapi juga malu dan berbunga. Oh, boy, ini bisa aja deh. Di luar kamar sudah terdengar suara-suara tamu yang berdatangan. Warga desa mulai memenuhi rumah Pak Budi. Penasaran dengan lamaran besar yang akan digelar, semua orang tahu Anindita, putri semata wayang Pak Budi yang cantik dan lembut, akan dilamar oleh dokter tampan dari Jakarta. Mereka udah datang, Mbak. Anggi melongok dari pintu, wajahnya sedikit terlihat tegang. Keluarga Andrea? Tanya Anindita. Ya, mereka bawa banyak sekali barang. Ada 2 mobil penuh. Laras mempercepat pekerjaannya, menyelesaikan riasan Anindita dengan sentuhan terakhir pada bibir dan rambut. Sebuah sanggul kecil dengan hiasan melati segar membingkai wajah Anindita yang kini tampak semakin dewasa dan anggun.
Cantik banget, puji Anggi tulus. Makasih ya Mbak Laras, Mbak Anggi. Anindita tersenyum, matanya berkaca-kaca, menatap bayangan dirinya di cermin. Sudah, jangan nangis, nanti riasannya luntur loh. Laras mengingatkan sambil menepuk pelan bahu Anindita. Sekarang, ayo kita keluar. Mereka sudah menunggu. Di ruang tengah rumah, dua keluarga sudah duduk berhadapan-hadapan. Keluarga Andrea yang tampak mewah dalam balutan batik sutra modern dan keluarga Anindita yang lebih sederhana namun tetap rapi dan berwibawa. Di tengah ruangan, berbagai hantaran sudah tertata rapi. Kain batik tulis mahal, perhiasan emas yang berkilauan, dan berbagai panganan tradisional. Laras mengambil posisi di samping Pak Budi, bersiap untuk membantu memandu acara. Anggi berdiri di belakangnya, siap membantu jika diperlukan. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan semua yang hadir. Laras memulai dengan suara yang jernih dan berwibawa. Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan lamaran antara Mas Andrea dan juga Anindita. Acara pun dimulai dengan lancar. Ayah Andrea, seorang pengusaha sukses dari Jakarta, menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan bahasa yang formal namun hangat. Dia memuji kecantikan dan juga kebaikan Anindita yang telah mencuri hati putranya. Kami sangat berharap dapat menerima Anindita sebagai bagian dari keluarga kami, ujarnya dengan senyuman lebar. Pak Budi dengan sikap penuh hormat menyampaikan rasa terima kasihnya. Seperti adat yang berlaku, ia tidak langsung menerima lamaran tersebut, melainkan meminta waktu untuk membicarakan beberapa hal terlebih dahulu. Sebelum kami memberi jawaban, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, ucap Pak Budi. Tentu saja Pak, silakan, jawab Ayah Andrea. Kami ingin mengetahui kapan kiranya Mas Andrea dan keluarga berencana untuk menggelar acara pernikahan. Ibu Andrea, wanita anggun dengan perhiasan mewah, tersenyum tipis. Begini, kami berharap pernikahan bisa dilangsungkan tanggal 18 bulan depan. Karena itu adalah tanggal ulang tahun Andrea juga. Jadi itu akan sangat berarti. Laras melirik ke arah Bu Sumi yang diam sejenak, terlihat sedikit gelisah. Maaf Bu, ucap Bu Sumiati pelan. Biasanya keluarga di sini akan menghitung weton kedua calon mempelai terlebih dulu. Bukan maksud menolak, tapi memang adat kami begitu adanya. Weton dalam tradisi Jawa adalah perhitungan hari lahir menurut kalender Jawa untuk menentukan kecocokan dan hari baik. Bagi masyarakat desa seperti keluarga Anindita, ini adalah hal yang sangat penting. Namun, di sini Andrea cepat menimpali. Kami percaya semua hari itu baik, Mbak Laras. Ini juga biar lebih praktis, soalnya keluarga kami di Jakarta itu padat sekali jadwalnya. Banyak yang harus menyelesaikan jadwal dari jauh-jauh hari. Laras menatap Andrea lekat-lekat. Ada sesuatu yang aneh dari cara dokter muda itu berbicara, seolah telah mempersiapkan penolakan ini sejak awal. Tapi Mas Andrea, perhitungan weton ini penting dalam adat istiadat kami. Laras mencoba menjelaskan dengan nada tetap sopan. Ini bukan hanya soal hari baik atau buruk, tapi juga tentang keselarasan dan kehormatan pada leluhur. Saya mengerti kok Mbak Laras. Andre tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. Tapi ya, saya rasa di zaman modern seperti ini kita perlu lebih fleksibel lagi deh. Lagi pula, bukankah yang terpenting adalah niat baik dan restu dari kedua keluarga? Pak Budi yang tampak tertekan di antara keinginan untuk mempertahankan tradisi dan juga tidak ingin mengecewakan calon menantunya, akhirnya mengangguk kaku. Kalau begitu, ya kami ikut saja. Yang penting kalian berdua bahagia. Laras dan Anggi saling pandang, ada ketidaknyamanan yang terasa, tapi tak ada yang berani mempermasalahkannya lebih lanjut. Acara lamaran tetap berjalan lancar setelah itu. Andrea menyerahkan sasrahan lengkap dari kain batik tulis mahal hingga perhiasan emas yang membuat semua tamu terpana. Uang pesta yang diserahkan juga jauh melebihi yang biasanya diberikan di desa itu, cukup untuk menggelar pesta selama 3 hari 3 malam dengan hiburan mewah. Ini sangat berlebihan Andrea, ucap Pak Budi terlihat agak canggung kala menerima amplop tebal berisi uang.
Tidak apa-apa, Pak. Kami ingin memberikan yang terbaik, jawab Ayah Andrea, matanya berbinar bangga. Para tamu berbisik-bisik kagum, membicarakan kemurahan hati keluarga Andrea. Beberapa wanita desa melirik iri pada Anindita yang akan menjadi menantu keluarga kaya. Namun, di balik semua kemeriahan itu, Laras tetap merasa ada yang tidak beres. Dia melirik ke arah langit melalui jendela. Awan masih menggantung kelam seolah mengawasi acara dari atas sana. Tidak ada tanda-tanda akan hujan, tapi juga tidak ada tanda-tanda langit akan cerah. Ketika acara mencapai puncaknya, Andrea menyematkan cincin pertunangan di jari manis Anindita. Suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan, tapi suara itu tenggelam dalam tepuk tangan dan ucapan selamat yang riuh. Saat matahari mulai condong ke arah barat, tamu-tamu pun mulai berpamitan. Satu persatu, keluarga Andrea adalah yang terakhir pergi. Setelah membicarakan rencana pernikahan yang akan digelar secara mewah, kami akan mengundang teman-teman dari Jakarta dan juga beberapa kolega penting, ujar Ayah Andrea bangga. Ini akan menjadi pernikahan yang tidak terlupakan. Setelah mereka pergi, Laras dan Anggi sibuk membereskan perlengkapan rias dan membantu keluarga Anindita merapikan rumah. Di dapur belakang, saat mengepak sisa makanan, Anggi berbisik kepada Laras. Aku heran juga, gumamnya pelan. Kok bisa-bisanya ya mereka langsung netepin tanggal nikah tanpa ngitung ngeton? Padahal kan orang sini selalu percaya ada hari yang cocok, ada yang enggak. Laras menduduk, tangannya terus bekerja membungkus kue-kue kecil itu. Itu yang bikin aku nggak tenang. Ini tuh bukan cuma soal adat, Ki, tapi soal menghormati tradisi di tempat ini. Apalagi pernikahan itu bukan acara main-main. Tapi keluarga Anindita sepertinya senang-senang saja. Mereka seperti terpesona dengan kekayaan keluarga Andrea. Iya sih, aku lihat itu. Laras menghela nafas. Dan itu yang membuatku khawatir. Kadang harta dan kemewahan bisa membuat orang lupa pada hal-hal yang penting. Mereka bekerja dalam diam selama beberapa saat, sibuk dengan pikiran masing-masing. Saat senja mulai turun, mereka selesai membereskan semuanya dan bersiap pulang. Di halaman depan, sisa-sisa dekorasi janur masih berdiri kokoh, bergoyang pelan tertiup angin sore yang lembab. Langit masih sama kelabu seperti pagi tadi, seolah membeku dalam waktu. Harusnya kita bisa lebih tegas tadi, bisik Laras, matanya menatap langit. Tapi ya wes, terlanjur. Anggi menggigit bibir. Semoga nggak terjadi apa-apa ya Mbak. Laras tidak menjawab, hatinya berat. Dia tahu dalam adat Jawa, weton bukan sekedar hitungan angka. Dia adalah bagian dari keseimbangan semesta, penghubung antara manusia dan kekuatan yang lebih besar. Saat mereka melangkah keluar dari gerbang rumah Pak Budi, tetes air pertama jatuh dari langit menimpa pipi Laras dengan dingin. Dia menongak, menatap awan yang akhirnya melepaskan beban setelah seharian menggantung. Hujan mulai turun, perlahan menjadi tirai tipis yang memisahkan hari ini dengan hari esok. Di kejauhan, petir menyambar tanpa suara, seolah memberi isyarat tentang sesuatu yang sudah terlanjur terjadi atau mungkin sesuatu yang akan segera datang. Ayo cepat pulang Ki, hujannya deras, ujar Laras mempercepat langkah. Di belakang mereka, rumah Pak Budi perlahan tenggelam dalam kabut hujan. Matahari pagi menyelinap perlahan di langit desa Nambak, kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Hawa sejuk menyelimuti rumah keluarga Anindita yang telah dihias cantik semalam. Aroma kembang setaman dan dupa dari dapur menciptakan suasana sakral yang akrab bagi warga desa. Hari itu, segala persiapan telah matang untuk menyambut hari pernikahan Anindita dan Andrea. Meski tanggal pernikahan tak berdasarkan weton, seluruh prosesi adat tetap dijalankan. Prosesi siraman dimulai pagi hari di halaman belakang rumah Anindita. Laras dan Anggi selaku penata rias sekaligus penanggung jawab adat memimpin dengan hikmat. Anindita duduk bersimpu dalam balutan kain batik sogan. Air siraman dituang dari kendi ke kepalanya oleh sang ibu, lalu bergantian oleh para sesepuh.
Namun, baru saja air ketujuh disiramkan, angin berhembus kencang, dan kendi siraman terakhir tergelincir dari tangan Laras jatuh pecah. Laras terpaku sejenak, wajahnya menegang, namun ia cepat tersenyum meredakan suasana. Angin desa memang sering nakal, gumamnya sambil tersenyum paksa. Wajah-wajah heran dan ikut tersenyum nampak dari para tetangga yang menyaksikan. Bu Sutini, sesepuh desa yang hadir di acara siraman, menatap tajam ke arah pecahan kendi. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengucapkan sesuatu namun hanya menghela nafas panjang. Matanya yang sudah berkeriput melirik ke arah halaman belakang, ke pohon beringin tua yang berdiri kokoh. Untuk sepersekian detik, bayang-bayang di bawah pohon seolah bergerak melawan angin. Tidak apa-apa, prosesi tetap bisa dilanjutkan, ucap Ibu Anindita Suminarti yang terlihat berusaha menenangkan suasana. Namun tak kenapa, Anindita merasakan hal yang membuatnya begitu gelisah tanpa ia mengerti. Logikanya menjawab bahwa pasti beginilah rasa jadi pengantin. Prosesi Midodareni dilangsungkan malam harinya. Malam saat pengantin wanita diyakini didatangi Dewi Widodari untuk memberi berkah kecantikan dan ketentraman. Laras menyisir rambut Anindita, menyelipkan melati, lalu memakaikan baju kebaya berwarna gading. Laras, aku deg-degan, tapi juga bahagia sih, kata Anindita lirih. Itu wajar, Dok. Setiap pengantin pasti merasa begitu. Kamu cantik sekali malam ini. Andrea pasti akan terpana, jawab Laras sambil membelai pundak Anindita. Di sudut kamar, Anggi menyiapkan segala sesaji untuk prosesi Midodareni, bunga 7 rupa, kemenyan, kain putih, dan sebutir telur ayam kampung. Namun, ketika ia meletakkan telur di atas bantal kecil berlapis kain putih, telur itu tiba-tiba retak sendiri. Cairan kuning kental merembes keluar, membentuk pola aneh yang menyerupai wajah menyeringai. Laras, Anggi berbisik panik namun berusaha agar Anindita tidak mendengar. Laras menghampiri, dia mendecak pelan, dia cepat-cepat mengganti telur tersebut dengan yang baru sambil bergumam mantra pelindung yang diajarkan neneknya dulu. Jangan sampai pengantin tahu, bisik kepada Anggi. Namun, saat prosesi ditutup dengan pemasangan kain wiron, lampu minyak yang diletakkan di pojok kamar tiba-tiba padam sendirinya. Anggi cepat mengganti, namun Laras menoleh 2 kali ke arah sudut kamar yang gelap seolah merasakan sesuatu. Ada firasat apa ini, Ki? Laras berbisik pelan. Anggi membisikkan istighfar dan membaca doa yang diajarkan Laras saat melakukan prosesi agar berjalan lancar. Dalam keremangan lampu, Anindita duduk bersimpu di tengah ruangan. Rambutnya yang hitam legam sudah disanggul rapi dan diberi hiasan bunga melati asli. Wajahnya dipulas bedak tradisional yang membuat kulitnya tampak pucat bersinar. Walah, Dok, kok itu ayu sekali. Mbak Laras ini memang top. Aura kecantikan putri saya jadi makin bersinar didandani sama Mbak Laras. Laras mengangguk dan tersenyum menerima pujian itu. Dasar Aninditanya ini memang sudah cantik kok, Bu. Jadi dipoles sedikit aja sudah memancar sekali kecantikannya. Semoga pernikahannya lancar dan suami istri menjadi keluarga yang sakinah ya, Bu. Doa tulus Laras untuk Anindita. Amin, Mbak Laras. Keluarga Andre juga orang baik. Seserahan pada putri saya jumlahnya gak main-main loh. Saya yakin mereka akan menyayangi Anindita dengan tulus. Suminarti tersenyum bahagia untuk putrinya. Bukan rahasia lagi, dokter muda Andrea memang bukan orang sembarangan di Jakarta. Orang tuanya adalah pengusaha sukses di bidang retail dan industri. Beberapa orang yang kebetulan mendengar obrolan itu manggut-manggut mengakui bahwa pesta ini benar-benar mewah, elegan, dan berkelas. Meriahnya melebihi pasar malam desa, hiburan, serta makanan lezat tiada henti disajikan untuk para warga. Belum lagi pakaian pengantin yang dipesan khusus jauh-jauh hari. Bu Sumi, mas kawin yang diberikan Andrea itu benar-benar keren ya. Itu cincin berlian loh, satu set sama kalungnya.
Oh iya, Anindita aja sampai kaget loh, karena kata Andrea, mas kawinnya itu kejutan. Wah, 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 jodoh Anindita ini bener-bener gak kaleng-kaleng yo. Komentar demi komentar berdatangan. Pujian tumpah ruah untuk Anindita serta Bu Sumi karena telah berhasil menggelar pesta pernikahan semeriah itu. Belum lagi calon mempelai yang terlihat cocok, Anindita yang adalah seorang guru TK bersanding dengan seorang dokter muda dari Jakarta. Hari akad yang ditunggu selama ini telah tiba. Langit pagi desa Nambak diselimuti cahaya kemasan saat suara gamelan mengalun lembut dari pendopo rumah keluarga Anindita. Aroma dupa dan bunga melati memenuhi udara. Warga desa berbaris rapi di sepanjang jalan utama menanti kedatangan rombongan mempelai pria dari Jakarta. Dari kejauhan, debu jalanan mulai berterbangan. Dua mobil mewah melaju perlahan memasuki desa, mengundang decak kagum para penduduk. Ya, mereka jarang melihat kendaraan seperti itu. Tapi bukan mobil itu yang membuat semua mata membelalak, melainkan kereta kencana yang mengikuti di belakang. Kereta itu mengkilat kemasan, ditarik oleh dua kuda putih yang gagah. Di atasnya duduk seseorang yang membuat kerumunan nyaris menahan nafas. Andrea, mempelai pria. Pria itu mengenakan beskap Jawa berwarna putih gading dengan kain batik coklat tua bermotif parang barong. Sebuah belangkon halus menempel di kepalanya, menambah kesan gagah dan anggun. Dalam satu waktu, sial melati terjalin rapi di dadanya, menebarkan aroma segar. Wajahnya bersih dan tersenyum, tapi matanya teduh tenang. Bisik-bisik warga mulai ramai. Masya Allah, ganteng banget bu. Ini beneran dokter dari Jakarta itu? Ih, kayak pangeran yo. Lihat, belangkonnya itu pasti harganya mahal. Naik mobil mewah, udah kayak pengantin kerajaan. Sementara keluarga Andre yang duduk di dalam mobil tersenyum sopan dan melambaikan tangan pada warga. Mereka tampak modern, namun tetap berusaha mengikuti suasana tradisional yang dijaga oleh keluarga Anindita. Kereta kencana berhenti tepat di depan pendopo. Beberapa pemuda desa segera membuka pintu, membantu Andrea turun. Musik gamelan langsung berubah nada, menyambut iring-iringan. Dua kembar mayang dibawa di depan, menuntun Andrea menuju pelaminan akad. Sesajen dan dupa menyertai langkah mereka. Andrea melangkah perlahan. Setiap gerakannya seperti bagian dari tarian adat. Warga terdiam antara terpesona dan terharu. Bahkan Balaras yang sibuk mempersiapkan riasan terakhir untuk Anindita sempat berhenti sejenak melihat dari balik tirai. Bibirnya menggumam pelan. Bagus banget dandanannya, tapi kok rasanya merinding yuk. Pak dokter gagah sekali. Anggi takjub menutup mulut dengan jarinya yang lentik, matanya menatap kagum. Punya Mbak Nita itu golek dewe. Cuma takjub kok Mbak. Anggi kini mengalihkan pandang menuju kamar Anindita untuk menjemputnya. Anindita menunggu di dalam kamar, dan dandanannya sempurna. Laras mengawasi setiap gerak-gerik dengan teliti. Semuanya harus sempurna hari ini, gumam Laras sambil merapikan kerudung pengantin. Kamu tidak boleh keluar kamar sampai waktunya ijab kabul, mengerti kan? Anindita hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Di beranda rumah, keluarga besar sudah berkumpul. Bunyi gamelan melantun merdu mengalun di seluruh pelosok desa. Para tetangga berdatangan, membawa bingkisan dan ucapan selamat. Penghulu sudah tiba. Para saksi nikah sudah siap. Anindita dibimbing keluar dari kamar pengantin oleh Laras dan Anggi. Orang tua Anindita, orang tua Andrea, dan keluarga yang mendampingi, serta tidak lupa Pagar Ayu dan Pagar Bagus. Seluruh anggota keluarga, tetangga, bahkan warga desa Nambak tampaknya tumpah ruah di kediaman Anindita. Dengan tenda mewah tersebut, semua mata ingin menyaksikan akad nikah berlangsung.
Namun, sebelum ijab kabul dimulai, saat penghulu bersiap memulai prosesi, tiba-tiba kembar mayang di sisi pelaminan jatuh ambruk begitu saja. Padahal baru saja dipasang. Semua mata tertuju ke sana. Seorang panitia buru-buru membetulkannya. Tidak ada yang berani mengucap kata buruk. Semua berusaha menganggap itu kebetulan. Bu Sutini, sesepuh desa Nambak yang sudah berumur 80 tahunan, yang melihat kejadian itu cepat-cepat menghampiri Laras dan berbisik. Ada yang tidak cocok. Sopo sing hitung utonnya. Laras menggigit bibir cemas. Kita sudah melakukan semua persyaratan adat kok, Bu. Ini bukan masalah adat, jawab Bu Sutini sambil melirik tajam ke arah Andrea yang sedang berbincang. Laras menoleh. Iya, sebenarnya mereka tidak mau ada perhitungan weton. Walah, Laras. Mugi-mugi pernikahan ini lancar. Hembusan nafas Mbak Sutini panjang, kekecewaan tergambar jelas. Laras menduduk. Sepurane Mbah, Laras sudah mengingatkan, tapi keluarga juga sudah memberitahu. Laras menunduk. Prosesi akad nikah dimulai. Andre duduk berhadapan dengan sang penghulu dan wali nikah. Suaranya terdengar lantang saat mengucap ijab kabul. Namun tepat saat ia mengucap, "Saya terima nikahnya," dar! Petir menyambar keras di arah luar, padahal langit cerah tanpa awan. Beberapa tamu berteriak kaget. Namun upacara itu tetap berlanjut. Setelah pengucapan akad yang lancar dan sah, tangis haru menyelimuti ruangan. Andre dan Anindita tampak bahagia menyunggingkan senyum penuh syukur. Mereka berfoto bersama keluarga, saling menatap dengan mesra. Setelah ijab kabul terucap dengan suara mantap dari Andrea, suasana ruang akad dipenuhi haru dan tepuk tangan. Anindita menduduk, menahan senyum yang sejak tadi nyaris tak bisa ia sembunyikan. Wajahnya yang sudah berhias sempurna makin mereka memerah ketika Andrea menggenggam tangannya pelan. Selesai acara sungkeman dan doa dari para sesepuh, keluarga mempersilahkan mereka untuk duduk berdua di pelaminan. Namun, sesekali Andrea mendekatkan diri, membisikkan kata-kata yang membuat telinga Anindita langsung memerah. "Sayang," bisik Andrea lirih, senyumnya terlihat menawan. "Malam ini kita langsung berangkat ya. Aku sudah tidak sabar untuk membawamu bersamaku. Kita akan hidup bersama terus selamanya." Anindita menatapnya cepat, lalu buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah tamu. "Jangan bilang gitu di sini, ucap setengah berbisik, pipinya bersemu. "Tapi aku serius." Andre mencondongkan tubuhnya, suaranya lembut dan hangat. "Tiket hotel sudah aku pesan. Kamar paling atas dengan balkon yang bisa lihat kota malam. Aku ingin malam pertama kita di sana. Anin, aku ingin melihatmu tanpa semua kebisingan ini." Wajah Anindita makin tertunduk. Tangannya menggenggam kain kebayanya. Rata sanggup menatap Andrea terlalu lama. "Mas Andrea ini, semua orang masih lihat." Andrea tertawa pelan tak menggubris. "Biarkan saja. Hari ini kita adalah raja dan ratu. Aku mau menikmati setiap detiknya bersamamu. Dari pagi sampai malam. Dan sampai pagi lagi." Anindita hanya bisa menunduk makin dalam. Sesekali ia mengatup bibir menahan senyum. Tapi pipinya tak bisa berbohong. Semburat kemerahan tampak nyata di sana. Beberapa tamu mendekat, meminta foto, tapi Andrea seolah tak peduli. Tatapannya hanya tertuju pada satu orang, Anindita. Dia menyentuh tangan istrinya lembut, menggambar lingkaran kecil di punggung telapak tangan itu dengan ibu jarinya. "Aku bersumpah, hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku," ujar Andrea tanpa suara, hanya melalui gerakan bibir. Anindita dengan mata berkaca dan senyum yang makin tak bisa dikendalikan membalas gerakan bibir itu. "Aku juga." Untuk sesaat, pesta yang ramai, musik tayub, suara gamelan, sorak-sorai tamu, semuanya menjadi latar yang menjauh. Yang ada hanya mereka dua hati yang telah mengikat janji suci. Saat malam tiba, pesta rakyat digelar besar-besaran. Panggung hiburan menampilkan tayub dan orkes dangdut yang membakar semangat para undangan.
Udara malam terasa dingin, namun kegembiraan dan euforia pernikahan menghangatkan suasana. Anindita dan Andrea duduk di kursi pengantin, menyambut tamu yang berdatangan memberikan selamat. Di tengah keramaian, Anindita berbisik pada suaminya. Mas, kamu kedinginan gak dari tadi siang? Kok tangan mas dingin banget sih? Andrea tersenyum menenangkan. Mungkin hanya kecapean sayang. Aku lelah sekali, ingin menyelesaikan semua ini dan hanya ingin berdua denganmu saja. Namun, saat penari tayub naik ke atas panggung, satu dari mereka, wanita berusia sekitar 28 tahunan bernama Sulastri, tiba-tiba jatuh lemas dan menangis terseduh. Tubuhnya bergetar begitu hebat, matanya terbalik, memperlihatkan bagian putihnya saja. Suaranya berubah parau, bukan lagi suara Sulastri yang merdu. Teriak Sulastri dengan suara yang tidak seperti miliknya sendiri, nadanya lebih berat dan mencekam. Pengantin arwah. Kepanikan melanda para tamu. Seorang dukun lokal bernama Mbak Karmo naik ke atas panggung dan menenangkan sang penari, memegangi ubun-ubunnya sambil berkomat kamit membaca mantra. Kesurupan ringan saja, sudah biasa di acara besar seperti ini, kata seorang warga sambil tertawa kecil mencoba meredam ketegangan. Tapi Laras dari belakang panggung menggenggam tangan Anggi. Kamu lihat gak? Ini sudah keanehan kesekian kali yang terjadi hari ini. Aku jadi tidak enak hati. Anggi mengangguk pelan, matanya tak lepas dari Mbak Karmo yang masih berusaha mengusir roh yang merasuki Sulastri. Itu bukan kesurupan biasa, Mbak. Coba lihat cara Mbak Karmo berjuang. Di tengah kepanikan tersebut, Andrea mematu. Wajahnya pucat pasi kala mendengar perkataan Sulastri yang kesurupan. Anindita menyadari perubahan sikap suaminya. Andre, kamu gak apa-apa? Tanyanya cemas. Andre tidak menjawab. Matanya terpaku pada sosok Sulastri yang masih menggeliat di atas panggung. Apa kita aman? Andre menatap ngeri penari tayub yang kesurupan itu. Laras langsung membawa kedua mempelai untuk masuk ke ruang tata rias agar suasananya lebih aman bagi mereka. Mbak Karno akhirnya berhasil menenangkan Sulastri. Setelah memercikan air kembang 7 rupa ke wajahnya, wanita itu tertidur lelap. Beberapa pria menggotongnya ke belakang panggung. Pesta pernikahan kembali dilanjutkan. Musik dangdut kembali mengalun. Orang-orang menari dengan riang. Anindita dan Andrea bernafas lega. Mereka duduk bergandengan tangan di pelaminan, tersenyum kepada para tamu yang memberi selamat. Lampu-lampu masih tergantung di langit tenda. Berkedip lemah, malam belum benar-benar tidur. Kursi-kursi kosong. Piring plastik kotor menumpuk di pojok. Aroma sisa sate dan gulai masih baru saja dihangatkan. Sandal-sandal berserakan. Tanah masih basah bekas tumpahan minuman manis. Panggung telah mati lampunya. Rasa lelah dan puas tergambar dari wajah orang-orang yang bercanda merapikan semua yang kini tampak berantakan. Laras berdiri mematung di depan koper. Resleting nyaris tertutup, tapi tangannya ragu menariknya sampai akhir. Ada udara yang berbeda sejak sore tadi. Bukan angin, bukan cuaca, tapi sesuatu yang tidak terlihat membebani dadanya. Nafasnya sempit, lehernya seperti dicekik. Laras, ayo berangkat. Kita pulang, panggil Anggi dari ambang pintu. Laras tidak menjawab. Ia menarik nafas, memaksa jari-jarinya menutup koper. Suaranya menyesak seperti seseorang membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Mereka hanya perlu pamit, pulang. Langkah Laras terasa berat mencapai ruang tamu menuju ruangan. Tampak Bu Sumi membayar uang pada beberapa orang mewakili sanggar tayub dan dangdut yang ia pakai jasanya. Wajah Bu Sumi tersenyum, namun juga tampak lelah. Tapi baru melangkah 2 tapak, ponsel Laras berdering. Nomor asing. Jam menunjukkan 2347. Laras mengernyitkan kening tak percaya. Halo? Suaranya kering. Suara di ujung sana langsung menabrak telinganya. Tergesa, panik, patah-patah. Mbak, ini saya, bibinya Andrea. Astagfirullah, Mbak. Maaf, kami baru bisa hubungin sekarang. Jantung Laras berdetak tak beraturan. Ada apa ya, Bu?
Saya bibinya Andrea dan baru tahu nomor Bu Laras, salon yang disewa Andrea kan di desanya Anindita. Suara di sana terputus-putus terjeda dengan isak. Betul Bu, saya Laras. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Laras dengan kening yang mengerut. Ya Tuhan, tolong kabari ibunya Anindita ya. Maaf kami baru memberikan tahu kabar ini. Andrea dan keluarganya. Lagi-lagi suara di seberang sana terjeda isak. Ada apa ya dengan keluarga Andrea ya Bu? Mereka kecelakaan dalam perjalanan menuju desa Anindita. 2 mobil ringsek di tol untuk menuju Ngawi. Mereka semua meninggal Mbak. Semuanya. Jelas bibi dari Andrea. Waktu rasanya berhenti bagi Laras. Dia masih belum bisa berpikir dengan logikanya ketika mendengar penjelasan beruntun yang ia terima. Meninggal? Bisik Laras. Ya kemarin pagi, hari Sabtu. Pemakaman baru selesai siang tadi. Maaf sekali karena kami baru bisa kabari sekarang. Karena semua sibuk mengurus jenazah Andrea. Ayah, ibu, sepupu-sepupunya semuanya meninggal Mbak. Semua. Sudah gitu kami juga nggak tahu nomor ibunya Anindita. Ini kebetulan Mbak Laras pernah konfirmasi masalah pakaian keluarga ke saya. Jadi saya bisa mengabarkan berita ini kepada Mbak Laras. Laras tak mendengar dunia. Suara angin bagai hilang, detik jam membeku, suhu udara turun drastis. Pandangannya kabur. Anggi menyentuh lengannya. Ia kaget melihat wajah Laras memucat. Mbak Laras, kenapa toh? Gak mungkin, gua Laras. Gak mungkin Bu. Andrea duduk di pelaminan tadi siang. Aku lihat dia menikahi Nindita, mengucapkan akad dan pestanya sudah selesai malam ini. Gak mungkin. Tadi siang Andrea dimakamkan. Seluruh anggota keluarganya juga yang ada di 2 mobil tersebut. Telepon masih menyala, tapi suara dari sana cuma tangis, lirih dan patah. Alah piye. Gak mungkin Gusti. Laras mengulang seperti mantra. Bahkan pipi Laras telah basah oleh air mata. Mulutnya bergetar berusaha bicara sambil menguatkan hati. Panggilan berakhir, tapi kabar buruk belum selesai. Pesan masuk beruntun. Foto-foto kecelakaan. 2 mobil mewah hitam berubah menjadi besi hangus terbalik di pinggir jalan tol. Sisa tubuh ditutupi kantung oranye, darah, ambulans, polisi, garis kuning. Lalu 1 foto terakhir papan nisan. Andre Mahendra, lahir 1991, wafat 23 Maret 2025. Anggi membaca layar ponsel dan menjerit. Bohong. Itu bohong kan? Astagfirullah ya Allah. Bagaimana mungkin? Sama sekali nggak masuk di akal. Laras tidak menjawab. Dia berlari ke dalam rumah Anindita, disusul oleh Anggi yang juga ikut berlari. Nafasnya tidak stabil, kakinya menendang karpet. Hampir saja Laras terjatuh. Semua mata menatapnya khawatir. Bu Sumi, Laras berteriak-teriak berusaha untuk bicara. Ibu Sumi muncul dari ruangan dalam, matanya lelah. Laras, ada apa? Bu, dengar. Maaf saya harus sampaikan ini. Andrea dia meninggal. Laras menggigil. Ia tak bisa menjelaskan, dia terisak. Anggi menyodorkan ponsel. Satu-satu foto diperlihatkan. Semuanya bisu. Sampai akhirnya jeritan meledak dari mulut Bu Sumi. Tubuhnya jatuh ke lantai. Tangannya menepuk-nepuk dada. Suaranya memanggil nama anaknya berkali-kali. Warga yang masih berjaga langsung berkumpul. Beberapa ibu menangis, beberapa bapak saling pandang tak percaya. Pak Budi, ayah Anindita, dia menatap langit-langit rumah. Tidak mungkin. Andre baru saja menikahi anak saya tadi siang. Dia mengucapkan akad dengan jelas. Dia bersalaman dengan saya dan sudah pamit bulan madu tadi. Laras mendekat, menggenggam lengan Pak Budi. Matanya merah, penuh pecahan luka. Saya juga ingin menyangkal Pak, tapi semua foto ini nyata. Polisi, berita, bahkan makamnya sudah ada. Andre meninggal sebelum acara dimulai. Hening. Seketika semua suara mati. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Waktu kembali berhenti. Semua mata berpaling ke atas, ke kamar pengantin, ke tempat Andrea dan Anindita menghilang beberapa jam yang lalu. Tanpa menunggu apa-apa, Laras pun naik. Tangan mendorong pintu kamar Anindita, bunyi engsel menyayat. Pintu terbuka, kamar itu kosong, sepi.
Tidak ada koper, tidak ada sepatu, tidak ada tanda kepergian yang wajar, tapi semua barang Anindita masih di tempatnya. Ponsel di meja rias, dompet, parfum, bahkan baju tidur yang digantung di sisi ranjang masih tergantung belum dipakai. Dia, dia benar-benar pergi. Laras berbisik. Kopernya ada. Anggi menyusul ke kamar, nafasnya tercekat. Di bawah Andre. Orang-orang ikut melongok, sebagian menenangkan Bu Sumi yang histeris dan jatuh pingsan. Jadi Andre udah mati. Bisik-bisik warga desa Nambak tak percaya. Tapi kok terlalu nyata yo? Kita semua lihat dan mendengar. Bagaimana mungkin? Pagi harinya, seluruh desa gempar. Kabar tentang pernikahan arwah menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Wartawan datang, polisi berdatangan, semua ingin jawaban, tapi tak ada satupun yang bisa memberikannya. Foto dan video pernikahan tersebar luas. Andrea terlihat nyata, tertawa, membaca akad, duduk di pelaminan, menyentuh pipi Anindita, duduk berdampingan. Tidak ada tanda bahwa ia adalah mayat. Tapi laporan polisi dan rumah sakit juga nyata. Mobil mereka terbakar, tubuh mereka gosong, pemakaman selesai 1 hari sebelum pernikahan. Mustahil, kata beberapa warga. Polisi mencari rekaman CCTV, tapi tidak ada satupun mobil yang terekam memasuki desa pada hari H. Mobil Andrea tak pernah kunjung sampai. Anindita hilang. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Dia bagai menghilang di telan bumi. Pencarian pun dimulai. Paranormal dipanggil, dukun datang, masing-masing memberikan jawaban yang berbeda. Jadi, siapa yang menikahi Anindita? Apa itu artinya dia dinikahi jin? Tapi dia dibawa pergi. Masa sih dibawa ke dunia lain? Andre datang menjemput jodohnya, tapi dia sudah mati. Tidak bisakah dibiarkan Anindita tetap hidup? Semua omong kosong. Tidak ada yang menjelaskan bagaimana seseorang yang sudah dikubur bisa duduk di pelaminan. Yang tersisa hanya satu kenyataan. Kenyataan bahwa kini Anindita menghilang. Semua jejak lenyap, tak ada saksi, tak ada petunjuk, tak ada suara. Satu-satunya orang yang mungkin tahu jawabannya telah mati bersama keluarganya, dikubur dalam nisan batu yang dingin. Andrea tak pernah pulang. Dia membawa istrinya berbulan madu, dan kini Anindita pun tak pernah kembali. Bu Sumi menatap langit, lalu berteriak lantang. Kembalikan putriku. Kamu mencintainya, kami juga. Tak bisakah biarkan dia tetap hidup untuk kami? Tak bisakah kau kembalikan dia? Andrea, jawab, serunya serak diselingi isak. Sabar Bu, sabar, istighfar. Gak bisa. Anindita putri cantikku, harusnya masa depannya masih panjang, bahkan jika tidak menikahi pujaan hatinya. Tapi sekarang dia pergi, mungkin mati. Aku harus apa? Tanya Bu Sumi sambil tersenyum getir memandang figura foto Anindita. Bu Sumi menepuk tanah, hatinya hancur berkeping. Separuh jiwanya ikut pergi bersama Anindita yang kini hilang tanpa jejak, entah masih hidup atau sudah mati. Waktu berlalu, hingga kini, tahun berganti, hingga Bu Sumi semakin menua dan sakit-sakitan. Anindita tak pernah kembali. Semua menganggapnya mati. Hanya Bu Sumi yang masih terus menunggu. Anakku akan pulang hari ini, gumam sambil memotong pare. Akan kusiapkan makanan kesukaannya. Bu, dia tidak akan datang. Ikhlaskan Anindita. Tidak, dia akan datang kok. Aku tahu itu. Dua tetangga baru saja belanja sembako berjalan melewati jalanan depan rumah Anindita. Keduanya saling berbisik. Kasihan ya, Bu Sumi jadi stres begitu setelah ditinggal Anin. Semoga dia masih bisa sembuh. Cuma itu yang bisa kita doakan. Karena berdoa Anin kembali sepertinya mustahil deh. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rama PD. Wah, ini Rama PD ini adalah salah satu penulis baru yang baru di Ilo Bercerita ya, tapi kisahnya keren banget, asli. Ini suka banget saya nih sama kisah yang begini. Bener-bener nggak bisa ketebak ya. Jadi ternyata yang menikah dengan Anindita itu adalah arwah. Wah,
bagaimana di sini ternyata Andrea itu sudah meninggal dunia dalam perjalanannya menuju ke kampungnya Anindita di Jawa Timur dari Jakarta ya. Ternyata dalam perjalanan rombongan pernikahan ini mengalami kecelakaan yang cukup hebat di jalan tol sehingga seluruh penumpangnya itu meninggal dunia, mulai dari Andreanya sendiri, kedua orang tuanya, dan juga sepupu-sepupunya atau saudaranya yang ikut dalam rombongan itu. Ini bener-bener keren banget dan ngeri banget ya. Jadi diawali dengan tidak peduli terhadap adat istiadat di daerah situ. Jadi memang begitu ya teman-teman ya. Kepercayaan atau adat istiadat yang sudah berlaku di satu daerah itu sulit juga ya. Memang ada sebagian orang kepercaya, terutama untuk anak-anak yang sekarang lah ya, itu sudah apa sih adat istiadat, semua hari itu baik apa segala macam. Tapi ya seperti dalam kisah ini, tertuang dalam kisah ini, mereka sudah berani melanggar itu semua, tidak mempedulikan apa weton dan segala macam. Ya mungkin kalau memang dia nggak mau mengikuti, bisa lebih dengan cara yang humanis lagi dan tidak terkesan mengejek ya, atau bisa bilang dengan alasan lain lah ya. Tapi di sini bagaimana semua itu tidak dipedulikan lagi. Dan setahu saya juga pribadi ya, masalah penentuan tanggal menikah itu kan biasanya dari keluarga mempelai wanita ya yang yang menentukan, karena kan diadakannya di sana. Mungkin nanti untuk ngunduh mantunya bisa tuh diadakan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh Andrea dan orang tuanya. Sehingga di sini ya seperti inilah teman-teman ya. Asli ini kisahnya keren banget nih, Rahma Pede. Terima kasih Mbak Rahma ya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pastinya nggak kalah serunya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.